Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah koneksi batin antara kamu dan jodohmu. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana koneksi batin kamu bersama dengan dia, juga bagaimana perjuangan antara kamu dan dia untuk membuat hubungan ini menjadi nyata, juga kejutan indah apa aja hasil dari perjuangan kamu dan dia ini, jodoh kamu ini ya. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau memberitahu teman-teman yang berniat untuk personal reading dengan aku, slot untuk bulan Juni sudah dibuka. Kamu bisa melihat di link deskripsi bawah atau pada nomor telepon ini ya. Dan kita langsung masuk aja ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu seperti biasa yang bisa kamu pilih dengan intuisi kamu. Untuk memudahkannya, aku akan kasih 2 gambar di sini. 2 gambar ini sama-sama manis, tapi pilih satu aja mana yang paling memanggil hati kamu. Pilih itu. Apakah file pertama atau file kedua? Jika kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama atau file pertama, kita akan sama-sama lihat ya bagaimana koneksi batin antara kamu dan dia. Aku akan mulai dari tarot ini dulu ya. The Death, Six of Cups, The Hermit, Ten of Wands, Page of Wands, Five of Swords, Four of Wands, Eight of Swords, Ten of Wands. Oh ini sama. Lalu ada Eight of Pentacles. Oke, ini sebaran kartunya. Bagian sini adalah bagian jodoh kamu dan ini adalah bagiannya kamu. Tapi karena di sini adalah general reading, ya energinya kolektif sehingga bisa aja posisinya kebalik atau vice versa di sini. Oke, kita mulai aja. Kalau di sini yang bisa kulihat ada The Death yang menandakan bahwa dia ini punya usaha yang sangat luar biasa untuk terbebas dari masa lalunya. Dalam artian di sini bisa aja sebelum bertemu dengan kamu, dia lagi ada trauma atau mungkin di sini masih belum bisa melupakan mantannya dan sebagainya, tetapi ketika dia sudah bertemu dengan kamu, dia benar-benar melepas itu semua. Dia benar-benar berusaha healing gimana caranya supaya dia ini menyembuhkan segala sakit hati, luka batinnya mengenai mungkin trauma mengenai orang tuanya, trauma tentang masa lalunya, kisah cintanya, dan di sini dia siap untuk membuat sebuah perubahan di sini. Dia siap untuk menjalani sebuah kisah yang benar-benar baru bersama dengan kamu. Dalam artian, dia tidak lagi mengungkit-ungkit hal yang lalu mengenai mantan-mantannya, mengenai segala sakit hatinya. Jadi di sini dia benar-benar tutup buku untuk segala yang lalu, untuk sebuah hal yang lebih fresh ke depannya bersama dengan kamu. Kayak gitu di sini. Kemudian dia di sini punya energi yang sangat besar untuk membuat hubungan ini semakin manis ke depannya. Dia mengusahakan gimana caranya supaya kamu dan dia ini punya banyak kenangan indah bersama. Punya banyak hal yang bisa nanti kamu dan dia ceritakan nanti ke depannya ke anak-anak kamu dan dia, ke keluarga dan sebagainya. Sehingga di sini kamu akan bisa melihat di sini dia akan sangat banyak punya foto kenangan bersama dengan kamu, foto jalan-jalannya, foto di saat kamu lagi di rumah, lagi cuci piring, lagi ngapain. Pokoknya di sini dia ingin merekam segala kenangan indahnya bersama dengan kamu, kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah usaha yang dia lakukan untuk membuat hubungan ini semakin indah ke depannya. Lalu dari sisi kamu di sini sebenarnya ada sesuatu tentang kamu yang kamu ini masih egois, masih mengedepankan semua itu tentang kamu gitu loh. Tapi di sini aku lihat dia bisa cukup mengerti mengenai hal itu semua. Dia bersabar menghadapi kamu dan sebagainya. Karena di sini kartu Five of Swords ini adalah kondisi di mana kamu merasa memenangkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Tapi sebenarnya di balik itu ada seseorang atau beberapa orang yang kecewa atau tidak terlalu suka dengan apa yang kamu dapatkan. Tapi di sini lebih kepada bagaimana kamu masih menjadi pribadi yang cukup egois sedikit banyaknya di hubungan ini. Tapi aku lihat dia cukup bersabar untuk, aku yakin kamu bisa berubah, aku yakin kamu bisa mensejajarkan energi dengan dia untuk mengalah, bersabar dan sebagainya. Dia sabar untuk menunggu perubahan di kamunya kayak gitu. Dan di sini yang bisa aku lihat bahwa antara kamu dan dia ini sebenarnya sama-sama punya koneksi atau ikatan batin yang sama-sama ingin dari awal itu sudah terkoneksi untuk serius di hubungan ini.
Jadi sama-sama nggak ingin buang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang cuma main-main aja. Karena di sini udah ada energi dari kamu untuk aku pengen serius ya di hubungan ini, dan dia pun juga sama. Dia juga serius dengan hubungan ini. Makanya di sini ada timbal balik perasaan, perjuangan, perhatian yang sama-sama bagus ke depannya. Di sini kamu sudah mulai mengerti dan dia pun juga sama mengerti bahwa ketika tujuan ke depannya adalah menikah, maka persiapannya harus banyak di sini. Kalau misalnya di sini dia lebih banyak persiapan mengenai dia nggak mau membanding-bandingkan kamu dengan mantannya, dia ingin optimis mengenai kisah cinta, dia nggak mau segala hal mengenai mungkin pernikahan orang tuanya atau mungkin hal-hal buruk mengenai pernikahan kerabatnya menjadi suatu hal yang dia nggak mau itu terjadi di pernikahannya, yang dia nggak mau hal itu terjadi di pernikahannya. Sehingga di sini dia benar-benar mengusahakan gimana caranya membuat kamu bahagia, hubungan kamu dan dia ini bahagia kayak gitu. Sedangkan kamu di sini PR-nya adalah bagaimana kamu bisa menjadi orang yang gak seegois itu di hubungan ini. Karena kamu akan melihat dia sangat berjuang sehingga lama-kelamaan rasa egois itu akan luntur dari kamu kayak gitu ya di sini. Dan ya, di satu waktu kamu kadang merasa bahwa hubungan ini seperti mengekang kamu, atau di sini kamu sangat-sangat punya energi untuk mengekang dia. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Pokoknya kamu harus sama aku 24 jam hanya buat aku. Kalau aku chatting kamu harus cepat balas dan sebagainya. Sehingga di sini kamu harus bisa merilekskan diri di hubungan ini. Karena aku lihat di sini dia banyak banget sabarnya buat kamu, menghadapi kamu yang kadang masih childish, kekanak-kanakan, kadang egoisnya kamu tuh masih kamu kedepankan, kadang kamu juga sangat-sangat kontrol dia, karena di sini kamu merasa bahwa kalau cinta ya harus mau diatur gitu, kalau cinta ya nggak bisa sebebas itu gitu. Itu yang kamu rasa di sini. Dia cukup bersabar untuk bisa menghadapi kamu di sini. Kayak gitu ya. Dan atau sebaliknya di sini kamu yang merasa terpenjara karena kamu setelah jadian sama dia kamu udah fokus untuk ke pernikahan, sehingga kamu semakin sedikit waktu untuk main-main sama teman-teman kamu, semakin sedikit waktu kamu me time dan sebagainya, sehingga kadang kamu ngerasa kamu sangat-sangat terpenjara, nggak bisa menikmati dunia seindah dulu lagi ketika kamu masih single bersama dengan teman-teman kamu kayak gitu. Dan di sini aku melihat ada koneksi yang kuat ya, ikatan batin yang kuat antara kamu dan dia, bahwa kamu dan dia ini sama-sama pasangan yang berjuang. Jadi di sini kamu mengerti akan ada sebuah kejadian atau sebuah keadaan di mana kamu ngerasa bahwa hubungan ini kok berat ya. Dia pun merasakan hal yang sama. Hubungan ini kok berat ya. Kok kayaknya banyak kendalanya dan sebagainya. Tetapi di sini hebatnya ya, dengan segala sisi kekanak-kanakan kamu, dengan segala sikap dewasanya dia, akhirnya ada sebuah konklusi atau sebuah penyatuan ya, ngeblend gitu, bahwa kamu dan dia sama-sama mau berjuang di sini. Walaupun berat yang dirasa, dia merasa berat dan kamu pun merasa berat, tapi masih ada optimisme mengenai hubungan ini. Ya, optimisme di dia bahwa dia yakin akan bisa membuat hubungan ini indah ke depannya, akan ada banyak kenangan indahnya, tetapi kamu juga di sini punya sebuah semangat bahwa aku yakin hubungan ini bisa sampai kepada pernikahan, akan dapat restu, akan dimudahkan jalannya, walaupun memang nggak segampang itu gitu loh. Ya wajar, namanya pasangan akan menuju pernikahan, pasti akan ada ujiannya, pasti akan ada cobaannya, pasti harus ada penyatuan yang mana dia inginnya A, kamu inginnya B, gimana menyatukan itu semua kayak gitu ya, untuk bisa menemukan kecocokan antara kamu dan dia. Tapi di sini dia berusaha banget. Kamu juga berusaha banget gitu. Walaupun berat yang dirasa, walaupun jalannya itu pelan, tapi ada progresnya gitu loh. Ada prosesnya yang akan kamu lihat. Kamu akan melihat dia berproses. Dia juga melihat kamu berproses. Maka di sini sama-sama saling mendukung, sama-sama saling menopang. Ketika yang satu bener-bener kelelahan, yang satu menopang. Ketika yang satu lagi pesimis, kayak udah nggak ada harapan, yang satu menyemangati kayak gitu. Sehingga di sini pada akhirnya bersinergi gitu loh antara kamu dan dia ini. Dan ya, dia juga merasa bahwa seberat apapun nggak apa-apa, yang penting dia yakin bahwa hubungan ini nyata, bahwa dia melihat perjuangan kamu, dia juga menilai perjuangan dia layak untuk dilanjutkan kayak gitu. Walaupun di sini dia ini bisa kukatakan masih sangat muda ya, di usia 20-30, tapi semangatnya luar biasa untuk menjadikan hubungan ini nyata ke depannya seperti yang kalian berdua harapkan, menuju pernikahan, banyak kenangan indahnya kayak gitu. Dan ya, kadang di sini batas sabarnya itu, namanya manusia ya, batas sabarnya tuh ada.
Dalam artian ya kamunya juga harus ngerti, harus belajar juga mengenai emosi dia. Kamu juga harus belajar untuk menekan egonya kamu. Karena sesabar-sabarnya dia menghadapi kamu, pasti akan ada momen ketika dia ini benar-benar lelah menghadapi kamu. Nggak tahu gimana caranya menghadapi kamu, kayak gitu di sini ya. Jadi jangan karena kamu melihat, oh pacarku ini sabar, oh pasanganku ini sabar, kamu jadi seenaknya. Jangan kayak gitu. Kamu juga harus bisa, namanya dua orang bersatu, harus ada yang mengalah. Harus ada banyak kesabaran kayak gitu. Maka di sini ya kamu harus ingat bahwa pasangan kamu juga punya batas sabar, maka kamu harus tahu diri dan berusaha untuk menekan segala egonya kamu. Dan di sini ada Ace of Pentacles yang menandakan bahwa semangat kamu luar biasa untuk membangun hubungan ini. Kamu benar-benar berjuang untuk hubungan ini, ya di sini. Dan ya, dia pun sangat mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi di sini sama-sama berusaha membaikkan diri, membaikkan finansial. Jadi di sini walaupun ada cinta yang sangat banyak antara kamu dan dia, tapi kamu dan dia ini sama-sama mengerti bahwa kedepannya kalau emang tujuannya menikah, harus sama-sama mandiri di keuangan. Terutama kalau memang di sini kamu dan dia sama-sama merintis, sama-sama masih muda, sama-sama masih baru belajar untuk bekerja, nabung, investasi, mengumpulkan uang pelan-pelan supaya nanti terkumpul banyak untuk bekal pernikahan kamu dan dia, kayak gitu. Yang mana udah memimpikan pingin punya rumah, nanti kalau punya anak pingin beli perlengkapan yang begini, kayak gitu. Sehingga itu memotivasi kamu dan dia yang sama-sama berjuang di hal ini ya. Jadi selain mengenai restu, mengenai bagaimana menyamakan koneksi kamu dan dia, saling belajar mengenai sikap dan kepribadian masing-masing, juga bagaimana berjuang untuk hal-hal yang lebih realistis ke depannya. Jadi kamu mengerti cinta penting, kebutuhan mengenai finansial juga penting bersama dengan dia gitu. Ya di sini. Jadi hebat sini buat teman-teman yang memilih file pertama untuk urusan koneksi ya, atau ikatan batin di sini antara kamu dan dia. Kemudian di sini adalah konklusi atau bagaimana hubungan kamu ini akan berjalan ke depannya setelah kamu dan dia sama-sama bisa bersinergi. Ya, setelah cukup lama mengenal, banyak obrolan yang mendalam, sudah menghadapi banyak masalah, dan inilah hasilnya. Kita akan lihat bersama. Ada Two of Cups ya di sini mengenai sebuah penyatuan, bagaimana kamu dan dia sama-sama nanti belajar. Oh, ternyata pasangan aku nggak suka ya kalau aku begini. Begitu juga dia, oh ternyata dia nggak suka ya kalau aku begini, kayak gitu. Sehingga di sini ada banyak hal yang kamu pelajari mengenai dia. Bagaimana kamu bersikap ketika moodnya dia lagi jelek, kamu harus ngapain. Ketika dia lagi murung, kamu harus ngapain, kayak gitu. Pun juga sebaliknya sama. Makanya di sini yang bisa aku katakan bahwa ketika kartu ini keluar dan ini seperti cermin ya, maka bisa aku bilang bahwa usaha besar kamu akan menghasilkan jodoh sebesar usaha kamu. Jadi ketika kamu berharap, aku ingin jodoh yang baik, aku ingin jodoh yang kaya, aku ingin jodoh yang begini begitu, ya kamu harus mengusahakan diri kamu begitu dulu. Kamu juga harus baik dulu, kamu juga harus stabil di finansial dulu untuk mendatangkan jodoh yang satu frekuensi dengan kamu, yang sudah bersinergi dengan kamu. Jadi ketika kamu optimis, kamu akan mendatangkan jodoh yang optimis juga. Karena bagaimanapun juga jodoh adalah cerminan kamu, kayak gitu. Maka di sini cintai diri kamu dengan baik, optimalkan juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan potensi kamu, aktualisasi diri. Setelah itu kamu akan bisa menarik orang dengan energi yang sama dengan kamu, kayak gitu. Dan ini bisa aku katakan bahwa kamu dan dia pada akhirnya bisa bersinergi dalam penyatuan atau menuju penyatuan, kayak gitu ya di sini. Kemudian ada Two of Wands di sini. Jadi kemungkinan teman-teman di sini akan ada momen di mana saling jauh-jauhan, dalam artian mungkin di sini akan ada momen ketika dia atau kamunya ada tugas keluar kota atau terpaksa banget keluar kota atau keluar negeri karena sebuah urusan yang urgent mendesak, pendidikan juga bisa. Sehingga di sini sejauh apapun kamu dan dia pergi, bagi kamu dia adalah tempat yang nyaman buat pulang, dan bagi dia kamu adalah tempat yang nyaman buat pulang. Sehingga di sini ada banyak sekali kerinduan ketika kamu dan dia ini sama-sama saling jauh gitu loh. Ketika terpisah jarak, terpisah kota, ada banyak sekali kerinduan yang mana bisa kulihat bahwa sekencang apapun godaan di depan mata dia atau mungkin di depan mata kamu, pada akhirnya sama-sama mengingat komitmen yang udah dijalani,
ya, mengenai rasa percaya. Kamu di sini menjaga kepercayaan dia juga menjaga kepercayaan kamu, walaupun jauh dia nggak mau macam-macam, nggak mau genit sana sini kayak gitu di sini. Karena dia mengerti bahwa perjuangan kamu dan dia ini bener-bener banyak. Masa setelah semua hal yang lelah ini, ya, berjuang yang bener-bener berat ini, dia mudah tergoda? Kan enggak kayak gitu. Sehingga di sini dia berharap bahwa kamu pun punya komitmen yang sama untuk saling menjaga kepercayaan masing-masing. Jadi di sini kamu akan menemukan bahwa udah sangat nyaman antara kamu dan dia, sehingga kamu nanti merasa nyaman buat cerita apapun ke dia. Kamu nyaman kalaupun kamu harus nangis di pelukan dia kayak gitu. Ya. Jadi di sini rumah nggak hanya bener-bener rumah yang bentuknya rumah, tapi tempat di mana kamu merasa paling nyaman untuk cerita, untuk bodoh-bodohan, untuk lucu-lucuan, juga untuk hal-hal yang serius kayak gitu ya. Kemudian ada Nine of Pentacles di sini ya. Ada banyak kebahagiaan, terutama di sini kalau kamu dan dia emang mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di sini. Pada akhirnya segala perjuangan itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Kamu dan dia sama-sama nanti punya tabungan yang lebih dari cukup untuk memulai hidup yang baru. Ya, di sini kamu semakin percaya diri, dia semakin percaya diri, semakin yakin bahwa emang kamulah jodohnya dia kayak gitu. Karena di sini perjuangannya emang luar biasa, dan ini nggak semua pasangan bisa melalui momen ini yang sangat berat ini. Banyak sekali pasangan yang menyerah ketika sebuah ujian atau masalah datang, tapi kamu dan dia sama-sama berani untuk melalui ini semua. Sehingga hasilnya pun tidak membohongi segala kerja keras yang sudah kamu lakukan bersama dengan dia kayak gitu. Dan kalau memang di sini kamu juga menunggu restu, akan ada restu yang datang di sini kulihat ya. Jadi akan ada banyak kenyamanan baik dari sisi finansial maupun sisi perasaan. Jadi semakin yakin, oh memang dialah jodoh aku, yang mana sama-sama berjuang, dia berjuang, kamu berjuang, dan ada progresnya, ada prosesnya. Kemudian ada Queen of Wands di sini, pekerja keras ya. Queen of Wands ini pekerja keras, dan ya memang di suatu waktu dia suka sekali mengontrol orang, mengontrol keadaan. Maka di sini ya entah kamu atau dia, tapi di sini pada akhirnya kamu akan belajar untuk lebih rileks, bekerja keras baik, memastikan dia ini setia itu ya penting, tapi juga sesuatu yang berlebihan gak baik. Jadi nanti ketika tiba masanya kamu sangat-sangat bekerja keras di kantor atau mungkin di bisnis kamu, dia pun juga sama, ya sekali waktu atau mungkin tetap harus banyak istirahat, waktunya tidur-tidur, waktunya makan ya makan, pilih-pilih makanan yang bagus, yang sehat kayak gitu, dan lebih rileks lah menghadapi atau menjalani hubungan ini. Karena kalau misalnya kamu dan dia udah sama-sama komit, mau ada godaan apapun di depan mata ya bakal nggak ada pengaruhnya kayak gitu di sini. Dan di sini mengenai kerja keras yang sangat banyak memang. Jadi kamu dan dia bener-bener tangguh ya. Itulah koneksi kamu dan dia, atau di sini ikatan batin antara kamu dan dia, sama-sama menarik energi yang kuat. Ada The Star mengenai harapan di sini. Jadi kamu dan dia sama-sama melihat ke depannya hubungan ini bisa diperjuangkan, hubungan ini nyata dan bisa menuju ke tahap yang benar-benar serius, penyatuan, pernikahan kayak gitu. Dan di sini juga ada Star mengenai sebuah kedamaian yang mana kamu dan dia pada akhirnya menemukan suatu titik di mana udah saling mengerti bagaimana menghadapi masing-masing. Udah ngerti, oh pasangan aku lagi bete, walaupun kamu nggak bilang, tapi bisa dia lihat dari cara bicara kamu, dari gesturnya kamu, sorot mata kamu kayak gitu. Dan di sini juga kedepannya komunikasi akan semakin bagus, yang mana nggak mau marah-marahan lama-lama, nggak perlu drama. Kamu dan dia saling berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, entah ini masalah di hubungan kamu ataupun di luar hubungan kamu dan dia. Kayak gitu ya, di sini ada The Star. Jadi ya berharap aja bahwa hubungan ini walaupun nanti akan ada ujian yang datang dan itu wajar, tetap akan ada kedamaian dan lebih banyak bahagianya yang akan kamu rasa. Ya, di sini. Kemudian aku akan lihat ada beberapa kartu lainnya. Ini adalah kejutan yang akan kamu terima dari segala perjuangan yang sudah kamu lakukan bersama dengan dia. Di sini ada security mengenai keamanan. Keamanan di sini kelihatan banget ini mengenai keuangan ya. Tapi pada akhirnya ini nggak hanya mengenai keuangan, tapi juga mengenai cinta, energi, power dari diri kamu dan dari diri dia.
Jadi di sini kayanya itu selain kaya keuangan, amin ya, kaya batin, semakin bijaksana, semakin mendewasa, semakin mengerti cara menghadapi masing-masing, saling mengerti untuk bisa menerima keluarga masing-masing, kelebihan masing-masing, kekuatan masing-masing. Jadi di sini udah bener-bener cocok sih ikatan batinnya antara kamu dan dia ini, ya, yang mana sama-sama punya tujuan yang sama di sini, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja kamu nggak hanya aman di keuangan, tapi juga aman secara cinta, aman dari berbagai godaan, kayak gitu ya. Jadi silakan diaminin di sini buat teman-teman yang memilih file pertama. Kemudian di sini ada surrender mengenai sebuah keyakinan, ya. Oh, ya, di sini oke, ini menjawab bahwa benar sepertinya antara kamu atau dia, atau mungkin kamu dan dia sama-sama menjadi pasangan yang suka sekali mengontrol di sini. Yang harus kamu ingat adalah kamu nggak bisa sepenuhnya mengatur orang lain, harus seperti yang kamu mau. Kamu nggak bisa egois kayak gitu, karena bagaimanapun juga pasangan kamu ini harus punya ruang untuk mengembangkan dirinya, untuk bekerja, untuk berkumpul dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan hobinya. Maka di sini coba lebih rileks. Yakinlah ke dia, percayalah ke dia bahwa dia akan menjaga kepercayaannya kamu, ya. Dan kalaupun kamu menemukan fakta bahwa dia mencurangi kamu atau mungkin di sini melanggar kepercayaan kamu, ya berarti dia emang bukan yang terbaik buat kamu. Tapi kalau dia bisa menjaga itu semua, bisa jadi memang dialah jodohnya kamu yang akan menjaga kamu. Nggak hanya menjaga kamu secara kamu nggak boleh kemana-mana, tapi menjaga kepercayaan yang kamu kasih ke dia. Jadi relax aja, baik-baiklah sama dia, nggak perlu mengatur dia berlebihan. Ya kamu sekali waktu bolehlah mengatur dia. Kamu jangan sama teman-teman kamu terus dong, sama aku juga, jalan-jalan sama aku. Kayaknya terakhir kita jalan-jalan 2 bulan yang lalu. Nah boleh aja, silahkan, tapi jangan berlebihan. Segala yang berlebihan itu nggak baik, karena di sini kamu akan baik-baik aja dan kamu akan damai-damai aja bersama dengan dia ini, ya. Jadi latih diri kamu untuk percaya kepada pasangan kamu. Dan kamu pun juga harus menjaga kepercayaannya dia, ya. Kemudian di sini ada truth mengenai sebuah kebenaran. Jadi di sini belajarlah untuk mengutarakan sebuah kejujuran. Ya, kadang salah satu dilema pasangan-pasangan adalah kamu mungkin ngerasa ada sesuatu mengenai dia yang kamu kurang nyaman, atau mungkin nanti kamu ngerasa ada sesuatu mengenai keluarga dia yang kamunya kurang nyaman, atau apapun lah di sini. Kamu harus jujur ke dia. Entah di sini kamu marah sama dia, kamu kecewa sama dia, kamu ungkapin aja. Misalnya di saat hati kamu udah lega, waktunya tepat, dianya lagi santai, kamu cerita aja, sayang, aku mau cerita nih, kemarin itu aku tuh sebenarnya marah sama kamu karena kamu begini-begini, aku tuh kecewa sama kamu karena kamu begini-begini gitu. Karena kadang pasangan itu maksudku di sini kadang seseorang itu merasa bahwa lebih baik aku menyimpan segala emosi negatif aku supaya hubungan ini baik-baik aja, supaya dia nggak marah, supaya dia tetap sama aku, nggak putus. Tapi kalau misalnya kamu menyimpan energi negatif itu lama-lama, dia bisa meledak. Aku sering sekali membicarakan ini di reading aku, ya. Di sini sepertinya banyak yang tipenya seperti itu, memendam rasa, terutama rasa yang nggak enak. Karena di sini ketika kamu jujur, selain hati kamu lebih lega, dia bisa mengerti, oh ternyata kamu itu nggak suka ya kalau aku begini, oh ternyata kamu marah ya kalau aku begini. Jadi dianya juga belajar untuk mengerti maunya kamu tuh apa. Karena kalau kamu pendam-pendam terus, dianya nggak akan pernah mengerti. Bisa aja diulangi lagi, walaupun dia nggak sadar gitu ya. Jadi ungkapkanlah kebenaran itu, jujurlah mengenai apa yang kamu rasa ke dia, belajar pelan-pelan. Kalau misalnya di sini kamu takut dianya akan marah atau gimana, kalau dia marah menanggapi kejujuran kamu, ya kamu bisa menjadikan ini red flag atau sebuah sinyal, ya mungkin dia bukan buat kamu, mungkin emang belum bisa bersinergi dengan kamu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan kejujuran kamu itu dia mengusahakan dia lebih baik lagi, dia makin mengerti maunya kamu, ya bagus, berarti emang ada usaha dari dia untuk bisa memahami kamu. Begitu juga sebaliknya kamu, ya. Ada mengenai kedamaian di sini. Ini mengkonfirmasi kartu The Star, ya. Kamu akan merasakan banyak kedamaian setelah segala perjuangan yang melelahkan, ya. Ada banyak air mata, ada banyak nangis dan sebagainya, rasa pesimis, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan titik di mana hubungan ini akan damai ke depannya dan semakin yakin bahwa oh dialah memang yang terbaik buat saya, kayak gitu. Ya, semakin damai karena udah sama-sama mengerti nih, oh kamu tuh begitu, oh kamu tuh begitu gitu loh. Jadi
ketika udah saling mengerti ya lebih mudah jalannya ke depan. Dibanding masa-masa transisi di awal-awal yang masih baru harus kenal, masih harus ngerti kebiasaan dia, akan ada kedamaian yang kamu rasa banyak sekali di hubungan ini, kayak gitu. Kemudian beberapa hal lainnya di sini yang bisa aku lihat ya. Ada owl di sini. Nah, ini juga sama. Ini sama persis kayak ini. Ya, jadi di sini coba kamu lebih rileks. Ada banyak situasi, akan ada banyak keadaan di mana itu semua nggak bisa kamu kontrol. Sebaik apapun yang kamu usahakan untuk membuat sebuah keadaan menjadi sempurna, seperti yang kamu harapkan, kadang ada aja hal-hal menyebalkannya. Kadang ada aja ujiannya gitu. Maka di sini coba rileks di sini. Ya, hargai segala kerja keras yang kamu lakukan, hargai segala kerja keras yang sudah pasangan kamu lakukan, kayak gitu. Jadi relax aja. Kadang ada banyak situasi yang nggak perlu terlalu kamu seriusin, lebih relax, bisa menertawakan banyak situasi gitu loh. Jadi di sini menjadi pasangan yang saling serius untuk menuju masa depan yang lebih baik, tapi juga tertawakan aja banyak hal yang nggak perlu serius itu juga, kayak gitu. Jadi itu dia sih, lebih rileks lah menghadapi pasangan kamu, menghadapi berbagai hal nanti yang akan datang di hubungan kamu dan dia, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada honeybee ya, lebah madu, divine feminine. Kamu akan terpanggil untuk semakin naik level lagi. Ya, entah kamu di sini laki-laki atau perempuan ya, karena feminin ini lebih kepada energi untuk menyayangi, menjaga, merawat, memastikan semua baik-baik aja dari jalur perasaan. Jadi di sini kamu akan semakin mengerti bagaimana cara terbaik memperlakukan dia, bagaimana cara terbaik ngomong ke dia di saat kamu lagi emosi, kayak gitu. Jadi semakin akan damai karena kamu sudah menemukan pola hubungan kamu dan dia di sini. Ya, bagaimana menghadapi mertua kamu nanti, kayak gitu. Jadi semakin meningkat energi kamu. Dan kalau kamu perempuan di sini, energi keibuan kamu makin terasah bersama dengan dia. Kalau kamu laki-laki, energi kebapaan kamu makin terasah gitu loh, semakin wise, semakin ingin nanti jadi good daddy untuk anak-anaknya ya, mengerti mengenai anak-anak, ganti popok dan sebagainya, kayak gitu di sini. Dan akan ada banyak kebahagiaan karena ada bunga-bunga di sana ya, manis yang kamu rasa. Jadi kalau kamu ingin tahu apakah dia ini jodoh aku apa bukan, kamu lihat aja nilai hubungan kamu. Kalau kamu lebih banyak nangisnya, kalau kamu lebih banyak menahan rasa yang gak enak, ya berarti mungkin bukan dia jodohnya kamu. Tapi kalau misalnya kamu merasa lebih banyak bahagianya, walaupun ada masalah, walaupun ada beban yang berat, tapi lebih banyak bahagianya, maka bisa jadi memang dialah jodoh kamu. Itu aja sih sebenarnya ciri-cirinya, gak perlu yang aneh-aneh ya. Ada listen up di sini mengenai mendengarkan dan mau mendengarkan. Didengarkan dan mau mendengarkan. Oke, di sini kamu bisa mengerti bahwa ketika ada momen ketika gini, ketika kamu butuh cerita. Ketika dia butuh cerita ke kamu, dengarkan dia. Jadi mendengarkan di sini mendengarkan pakai hati, nggak sekedar iya gitu aja, tapi mengerti cerita dia ini mengarahnya kemana. Dan kadang kamu hanya perlu mendengarkan aja, nggak perlu ngasih nasihat, nggak perlu ngejudge, ya udah dengerin aja. Terus kamu bisa tanya ke dia, gimana? Kamu udah lega setelah kamu cerita? Kamu pengen cerita aja atau kamu butuh cerita aja atau kamu pengen aku ngasih masukan, kayak gitu. Kalau dia hanya butuh buat cerita aja, ya udah peluk aja dia. Tapi kalau misalnya dia ingin minta saran dari kamu, ya kamu kasih saran sebaik yang bisa kamu berikan gitu ya. Jadi itu dia. Jadi pasangan yang mau saling mendengarkan, karena kadang pasangan-pasangan masa kini itu terlalu ribet atau terlalu sibuk dengan gadget, sehingga ketika pingin ngomong, pasangan aku lagi sibuk sama gadgetnya. Ketika kamu pingin ngomong, tapi kok kayaknya dia lagi sibuk. Jadi harus ada waktu memang untuk saling cerita, untuk saling mendengarkan, karena walaupun kelihatannya remeh, tapi dengan kamu mendengarkan, kamu semakin mengerti dia ya. Ada balance di sini mengenai bagaimana kamu bisa menyeimbangkan banyak situasi di dalam hati kamu. Jadi kedepannya ketika
ada banyak kesibukan, terutama ya di pekerjaan, kamu juga tetap harus bisa ingat sama dia. Ketika lagi ada masalah mengenai dia, kamu tetap juga harus fokus ke pekerjaan, jadi balance gitu. Dan juga kamu juga harus bisa menyeimbangkanlah dia. Dalam artian kalau emang dia lagi down, lagi sedih, kamunya yang bisa merangkul dia. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu lagi down, semoga aja dia menjadi pasangan yang bisa membantu kamu untuk bangkit lagi, optimis lagi, kayak gitu. Jadi ya namanya pasangan kadang nggak bisa seimbang, kadang yang satu lagi happy, yang satunya sedih, kayak gitu-gitulah. Jadi tinggal gimana caranya menyeimbangkan itu semua. Dan ini beberapa kartu lainnya yang bisa kamu jadikan apa ya, ini mungkin aja kata hati kamu atau kata hati jodohnya kamu mengenai ikatan batin yang kamu rasakan bersama dengan dia. Aku tidak bisa melawan rasa ini lagi, atau di sini aku tidak bisa melawan apa ya, sesuatu yang ada di hati dia yang ingin dia sampaikan ke kamu. Jadi di sini antara dia ini sangat-sangat mencintai kamu sehingga nggak bisa menunda-nunda lagi untuk jadian sama kamu, untuk menikah sama kamu, atau di sini dia berharap bahwa kamu itu bisa jujur mengenai apa yang kamu rasa kepada dia, baik perasaan yang menyenangkan ataupun perasaan yang kurang menyenangkan, kayak gitu di sini ya. Dan ya di sini juga ada apa lagi? Ada I love you more than you know. Jadi di sini dia atau kamu ya sangat mencintai lebih dari apa yang kamu tahu. Maka di sini kamu juga harus mengerti ketika dia mengorbankan banyak hal ke kamu, ketika dia berjuang ke kamu, ketika dia sesabar itu menghadapi kamu, ya itu adalah bentuk cintanya. Jadi cinta itu nggak hanya sekedar kata-kata atau hadiah atau kemesraan di depan banyak orang, tapi segala kesabarannya menghadapi kamu, segala usaha yang dia lakukan untuk membuat hubungan ini lebih nyata berupa pernikahan, itu adalah bentuk cinta ya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada kalau kamu punya masalah, telepon aku gitu. Jadi di sini emang dia akan menjadi pasangan yang ingin selalu hadir buat kamu. Mana tadi kartunya? Kartu Two of Wands ya, yang mana yang tadi kukatakan sejauh apapun kamu pergi, bagi dia kamu adalah rumahnya. Maka di sini dia berharap bahwa kehadiran dia ini nyaman buat kamu, buat cerita yang enak-enak, yang bagus-bagus, maupun cerita yang mungkin kamunya lagi sedih, mungkin kamu lagi ada masalah di kantor atau masalah di rumah. Jadikan dia tempat yang menyenangkan untuk kamu curhat. Jangan merasa sungkan, karena pasangan kamu ini akan merasa dia ini berguna dan powerful kalau kamu percaya buat cerita ke dia. Jadi dia ini merasa aku ternyata berguna buat kamu, kayak gitu di sini ya. Jadi itu dia. Kalau ada masalah, cerita aja ke dia. Jadikan dia orang pertama yang tahu masalah kamu ya. Di sini prioritas kamu gitu loh. Jangan kamu upload sosial media menceritakan masalah kamu di sana baru kamu ngasih tahu dia. Ya dia ngerasa kayak kok aku diduakan sama sosial media kamu, kayak gitu. Jadi kalau kamu emang punya masalah, ceritakan ke dia. Dan kalaupun kamu ngerasa yang bermasalah ini adalah dia, ya kamu sampaikan ke dia. Kamu kecewanya kenapa? Kamu marahnya kenapa? Kayak gitu. Kemudian di sini ada are you thinking about me? Ya di sini seperti kukatakan tadi, sekali lagi sejauh apapun dia pergi, dia akan terus mengingat kamu. Dia akan punya banyak kerinduan buat kamu. Dan dia di sini juga mempertanyakan hal yang sama. Apakah kamu serindu itu ke dia? Apakah kamu berpikir juga tentang dia? Dan sebagainya di sini, ya. Jadi so sweet banget sih hubungan kamu dan dia ini. Walaupun emang banyak naik turunnya, tapi manis sekali. Kamu selalu ada di hatiku. Kalau ini aku nggak perlu menjelaskan panjang lebar ya. Aku pikir kamu sudah mengerti ini arahnya kemana, bahwa kamu akan selalu ada di hatinya ya. Walaupun lagi berantem-berantem, walaupun lagi sebel-sebelan, tapi kamu selalu menjadi prioritasnya dia. Untuk dibahagiakan, untuk diberi cinta yang banyak, untuk dilindungi, kayak gitu. Jadi semoga aja ini akan menjadi kisah cintanya kamu, dan semoga menjadi jodohnya kamu, dan apapun itu semoga yang terbaik buat kamu ke depannya. Dengan siapapun kamu dibersamakan nanti, semoga semakin berbahagia, menua dalam cinta. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua atau gambar kedua, kita akan sama-sama lihat bagaimana koneksi batin antara kamu dan dia.
Aku akan mulai dari tarot ini dulu aja. Ada The Empress, The Emperor, Ten of Pentacles, The Judgment, The Star, The Emperor, The Moon, Three of Cups, Three of Swords, dan Five of Wands. Oke, di sini sebaran kartunya demikian. Bagian sini adalah jodoh kamu dan ini adalah kamu. Tapi karena di sini adalah general reading yang mana energinya kolektif sehingga bisa aja posisinya kebalik ya atau vice versa. Oke, aku akan langsung mulai aja. Kalau di sini yang bisa aku katakan bahwa kamu dan dia ini sama-sama punya koneksi mengenai tanggung jawab, kedewasaan. Pola pikirnya udah sekian langkah di depan. Juga di sini mengenai disiplin, kebijaksanaan, bagaimana kamu dan dia sama-sama sudah mandiri, bertanggung jawab mengenai diri sendiri. Itu koneksinya antara kamu dan dia. Dan menariknya adalah di sini sama-sama tim alpha ya, alpha man, alpha woman. Laki-laki yang alpha dan perempuan yang alpha, dalam artian gini, di sebuah ada dua tipe orang ya, alpha dan beta. Tipe alpha ini biasanya lebih powerful, lebih ambisius, lebih mengerti maunya apa. Sementara tipe yang B ini biasanya lebih santai, lebih bisa mendengarkan dan menjalani hidup flow aja gitu. Tapi di sini kamu dan dia sama-sama pasangan yang kuat ya. Di sini ambisinya besar sekali untuk menggapai banyak hal. Kisah cinta kamu dan dia juga mengenai kekayaan, mengenai pendidikan, kehidupan yang enak ke depannya dan sebagainya. Sehingga di sini kadang dengan dua kekuatan yang luar biasa ini kadang ada crash gitu loh. Kadang ada kuat-kuatan opini, kuat-kuatan pola pikir gitu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa kamu dan dia jodoh ya? Karena emang ada sesuatu yang sama energinya antara kamu dan dia. Energi yang sangat kuat ini mengenai ambisi kayak gitu ya. Dan ya hal-hal yang berhubungan dengan The Empress di sini mengenai berkah yang banyak. Yang aku lihat bahwa dia di sini benar-benar memperjuangkan hubungan ini ya. Dan di sini dia benar-benar ingin menjadikan kamu itu nyaman di hubungan ini, baik di cinta maupun juga keuangan. Yang mana bisa aku bilang bahwa jodoh kamu ini benar-benar bekerja keras untuk keuangan yang jauh lebih baik, yang makmur, yang mana di sini nanti bisa membangun rumah, impiannya banyak. Di sini bisa laki-laki atau perempuan ya di sini. Karena di zaman sekarang perempuan juga harus mandiri dan semakin kuat dong ya. Maka di sini impiannya besar untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, membangun rumah, keuangannya lebih dari cukup, orang tua bahagia dan sebagainya. Jadi aminin aja, semoga kamu akan sampai di kondisi seperti ini. Kemudian ada The Empress, selain hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, ini juga bercerita mengenai keberkahan yang banyak. Berkah itu kan gak cuma uang ya, pasangan yang baik, mertua yang baik, kesehatan, teman-teman yang baik, tetangga yang baik. Itu semua adalah berkah. Maka di sini dia mengusahakan hal tersebut. Yang mana bisa aku katakan ada banyak berkahnya memang di hubungan kamu dan dia ini. Dan di Empress juga seringkali menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran anak. Jadi kalau emang kamu dan dia ini sama-sama memimpikan anak ke depannya, maka emang klop kayak gitu. Karena zaman now ada banyak pasangan yang merasa tidak perlu punya anak atau memilih untuk child free. Ya nggak apa-apa, setiap orang punya pilihannya. Tapi kalau kamu tipe yang ingin punya anak, ya dia emang jodoh yang tepat buat kamu kayak gitu. Dan di sini walaupun ada banyak kekuatan antara kamu dan dia, masih ada satu sisi pihak yang kadang masih bingung dengan hubungan ini. Kayak aku tuh kuat atau punya opini yang kuat, punya ambisi yang besar, dia juga sama. Apakah nanti akan cocok kayak gitu? Karena di sini kadang keras kepalanya kamu dan dia ini sama-sama bentrok gitu loh. Tapi yang bisa aku lihat bahwa kedepannya sih kamu dan dia ini sama-sama menjadi pasangan yang pada akhirnya bisa saling memaafkan. Jadi di sini yang namanya hubungan cinta pasti akan adalah masalah yang datang ya di sini. Apalagi kalau emang dua-duanya tipe yang kuat, kamunya nggak mau ngalah, dia nggak mau ngalah, kamunya keras kepala, dia keras kepala gitu. Makanya di sini sepertinya akan ada satu pihak yang sering sakit hati, ada pertengkaran yang terjadi, jadi bingung ini hubungannya mau kemana sih, beneran serius nggak sih kayak gitu. Tapi pada akhirnya kamu merasa ada banyak kebahagiaan di hubungan ini, yang mana dia membebaskan kamu
boleh untuk bekerja bebas, mau kerja di mana. Kamu pengen kuliah lagi, kuliah lagi. Kamu pengen punya teman-teman yang banyak, kamu silakan berteman dengan banyak orang, kayak gitu. Karena di sini dia percaya bahwa ketika dia membebaskan pasangannya, dia yakin pasangannya bisa menjaga diri, bisa menjaga kepercayaan dia, maka dia membebaskan kamu. Tapi di sini dia berharap bahwa kamu bisa menjaga kepercayaan itu, nggak mudah tergoda dan sebagainya. Karena bagi dia, membebaskan pasangannya adalah bentuk cinta di sini. Karena gini, ada orang yang membuat pasangannya itu terkekang dengan posesif. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh berteman dengan dia gitu. Ada yang begitu, tapi tipe-tipe orang dengan sifat alpha begini, dia akan membebaskan pasangannya, dia akan percaya. Karena itu adalah sumber kebahagiaan kamu. Karena dia mengerti, dia juga butuh punya banyak teman. Dia butuh waktu untuk menikmati hobinya, fokus dengan pekerjaannya. Maka di sini dia membebaskan kamu karena dia mengerti hidup itu nggak cuma tentang kamu dan dia. Dia mengerti kamu juga butuh aktualisasi diri, komunitas yang banyak, pertemanan yang banyak, pekerjaan kamu, kuliah kamu, kayak gitu. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat kamu syukuri, bahwa dia nggak terlalu mengekang kamu sehingga kamu tuh nggak berkembang gitu loh. Karena dia mengerti energi kamu tuh sama-sama butuh belajar banyak, punya banyak teman, informasi yang banyak, berkembang gitu. Jadi kisah cinta ini nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi menjadi individu yang sama-sama saling berkembang gitu loh. Bagus, karena ini akan membuat kamu dan dia pada akhirnya menemukan banyak kedamaian. Jadi dari banyaknya pertengkaran yang terjadi, ya, sakit hati yang kamu rasa, kebingungan mengenai hubungan ini dan sebagainya, akan ada titik di mana kamu dan dia menjadi orang yang sama-sama saling memaafkan di sini, ya. Kamu memaafkan dia memaafkan kamu, sama-sama pada akhirnya belajar untuk ngeblend. Oh, ternyata pasangan aku nggak suka ya dibeginikan. Oh, dia nggak suka ya kalau aku bersikap begini, kayak gitu di sini. Ya, yang bisa aku katakan gitu. Dan ya di sini walaupun pada akhirnya kamunya sering merasa kadang sakit hati, kadang nggak mengerti maunya dia, tapi dengan segala usaha yang dia lakukan ke kamu, ada damai juga yang dia berikan ke kamu di sini. Ada banyak kegembiraan juga yang dia berikan di sini. Jadi ya sekali waktu nggak apa-apa sakit hati, kecewa, namanya pasangan. Tapi ingat, ketika lebih banyak bahagianya, ketika lebih banyak sukacita yang kamu rasakan bersama dia, ketika kamu benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri, maka bisa aja dia memang jodohnya kamu, kayak gitu. Jadi di sini dia nggak hanya memberi kenyamanan, uang atau hadiah, tapi mengusahakan cintain dari bersabar, memaafkan, memberi kedamaian. Di saat kamunya lagi down, lagi nggak optimis, dia ayo optimis yuk sayang gitu. Kita bisa kok menjadi lebih baik ke depannya. Kita bisa kok membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik, pernikahan, rumah yang kita impikan gitu, anak-anak yang kita harapkan, kayak gitu. Jadi ada banyak hal di mana dia ini di satu waktu dia akan menjadi orang yang sangat kuat, di satu waktu dia menjadi pasangan yang benar-benar bisa melembutkan hati kamu gitu. Jadi di sini inilah sepertinya yang akan membuat kamu semakin jatuh cinta ke dia. Dan dia juga mengerti kamu ini kuat, ya, punya power, punya ambisi, tapi juga di satu sisi dia mengerti kamu punya sisi yang lembut, punya sisi yang kadang nggak bisa dikerasin gitu loh hatinya. Jadi di luar kamunya garang, tapi sebenarnya hati kamu tuh sangat-sangat lembut gitu. Pada akhirnya dia belajar bagaimana menghadapi kamu. Ketika dia menyakiti kamu, dia berusaha untuk minta maaf. Maksudku bener-bener minta maaf dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan dia lagi. Dia belajar untuk, oh harus begini ya, oh aku harus lebih baik ya memperlakukan kamu, kayak gitu di sini ya. Dan dari hal-hal sekecil, misalnya kamu nggak suka ngelihat dia buang sampah sembarangan, katakanlah contoh, dia akan berusaha gimana caranya buang sampah di tempat, walaupun tempat sampahnya jauh, dia berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya supaya kamu tuh happy gitu, lebih kepada itu gitu. Jadi ya semoga aja memang pada akhirnya kamu bisa mengerti segala perjuangannya dia, dan kamu juga bisa semakin lama mengerti juga sikap-sikapnya dia. Jadi kamu nggak perlu lagi sakit hati karena memang tabiatnya sudah begitu. Sekali lagi, selama kamu lebih banyak bahagianya bersama dengan dia, yang mana kamu menjadi diri kamu yang bahagia, maka sangat mungkin memang dialah jodoh kamu, kayak gitu. Yang mana dia nggak hanya mengusahakan uang, tapi juga kedamaian, hati yang hangat, kayak gitu. Memaafkan terutama gitu ya di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya juga. Yang ini adalah hasil dari segala perjuangan kamu dan dia ini ya.
Kita akan lihat bareng-bareng apa aja dari segala usaha untuk saling menyamakan visi misi, sinergi dan energi ini. Kita lihat ada apa? Ada Nine of Cups. Pada akhirnya kamu dan dia akan sama-sama nyaman kok. Kamu nanti pada akhirnya sudah mengerti tabiatnya dia begini. Dia mengerti tabiatnya kamu tuh gini gitu. Jadi sama-sama udah nyaman, akan ada momen dimana udah klik, udah klop, udah ya udah. Aku mengerti kalau kamu begitu, maunya begini kan kayak gitu. Jadi tanpa dia bilang pun kamu sudah mengerti, pikirannya dia kayak gini, dia lagi bete, dia lagi senang walaupun dia nggak bilang. Kamu tahu hanya dari sorot matanya, hanya dari gesturnya kayak gitu. Dan ada banyak bahagia di sini ya. Bahagia mengenai hubungan ini, merasa terpenuhi, cinta, kasih sayang, penghargaan, menghormati kayak gitu. Jadi ya nggak sia-sia segala usaha yang kamu lakukan bersama dengan dia. Karena Nine of Cups ini juga menceritakan bahwa ada kedamaian yang sangat besar. Ada usaha untuk ketika yang satu salah, yang satu mau memaafkan, dan yang paling penting berjuang untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, menjadi orang yang lebih baik. Makanya di sini ketika kamu melihat usaha itu di dia, kamu merasa ya sudah, berarti emang dia berjuang untuk saya. Karena perjuangan atau bukti cinta itu nggak hanya mengenai romantis-romantisan aja, tapi lebih kepada kesabaran, memaafkan, memberi kedamaian kayak gitu. Terutama di saat lagi berantem, di saat hati lagi patah, potek-potek gitu ya, gimana cara dia membawa damai itu lagi buat kamu. Ada Ten of Wands. Di sini pasangan yang tangguh, bisa aku katakan kamu dan dia ini, karena namanya pasangan pasti nanti akan menemui kendala, masalah, entah dari orang tua kamu, dari pekerjaan, dari apapun itu, tapi kamu dan dia sama-sama berani dan menanggung segala resiko, menanggung segala beban. Gimana caranya supaya hubungan ini menjadi nyata ke depannya, menuju pernikahan, bahkan setelah menikah lebih baik lagi kehidupannya kayak gitu. Karena Ten of Wands ini adalah sebuah usaha yang benar-benar butuh energi yang sangat besar, butuh sinergi, butuh kekompakan antara kamu dan dia, termasuk juga ikatan batin antara kamu dan dia. Karena kalau nggak kompak, masalah yang besar ini jadi sulit untuk diselesaikan kayak gitu. Jadi di sini akan kelihatan bagaimana kerjasama kamu dan dia yang sama-sama kuat ini untuk menanggung atau menyelesaikan segala ujian yang datang di hubungan kamu dan dia nanti. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada Temperance di sini mengenai healing ya. Ada banyak sekali kartu mengenai healing dan kedamaian. Ini. Jadi nanti memang pada akhirnya kamu dan dia sama-sama belajar untuk saling mendamaikan. Kalau misalnya ada yang lagi marah, yang satu menyejukkan. Kalau yang satu lagi bete, yang satu ya harus mengerti, harus sabar kayak gitu. Makanya di sini ya kadang posisinya kebalik, kadang kamu yang bete, kadang dia yang bete, kadang kamu yang memulai pertengkaran, kadang dia yang memulai pertengkaran kayak gitu. Jadi emang butuh energi yang besar untuk sabar ya, memaafkan, semakin harus mengerti kayak gitu. Dan ya bagaimana kamu dan dia ini bisa sama-sama saling kompromi. Karena bagaimanapun juga kamu dan dia sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Nah, bagaimana caranya kamu dan dia ini bisa menerima segala kekurangan itu, segala sikap-sikap yang buruk, segala kebiasaan buruk, bisa nggak menerima? Kalau emang udah komit bersama dengan dia, ya kamu harus komit juga untuk menerima dia sepaket, segala baik-baiknya dan segala buruk-buruknya kayak gitu ya di sini. Tapi apakah bisa? Bisa. Butuh waktu memang untuk belajar, untuk menerima, untuk beradaptasi, tapi pasti bisa ya. Kemudian ada Three of Wands di sini. Ada kemungkinannya sama sih di sini akan ada jarak atau LDR ya, hubungan cinta jarak jauh di sini, yang menandakan bahwa ya mungkin kamu atau dia harus dinas keluar kota mungkin, atau pekerjaan dan sebagainya, atau kuliah, atau mungkin ada situasi urgent yang mana harus berpisah sekian waktu. Tapi tenang aja, selama kamu dan dia komit dengan saling setia, saling jujur, saling terbuka, maka semua akan baik-baik aja. Sejauh apapun pergi, dia akan terus mengingat kamu sebagai tempat di mana hatinya akan berlabuh, di mana kamu akan menjadi tempat yang nyaman ketika dia pulang kayak gitu di sini. Jadi tenang aja, kalaupun memang ada masa-masa LDR, dinikmati, tetap percaya ke dia, dan kamu pun juga harus menjaga kepercayaan dia kayak gitu ya di sini.
Jadi nggak apa-apa, nikmatin aja, karena yang namanya pasangan di masa sekarang semakin banyak momen LDR ya, karena yang namanya tugas keluar kota nggak bisa dihindari, kadang juga harus menempuh pendidikan lagi dan sebagainya, sehingga di sini butuh kepercayaan yang besar, butuh kejujuran yang besar dan komitmen untuk saling setia ya. Di Empress sekali lagi ada di Empress, jadi emang ada banyak keberkahan yang datang, rejeki dari semua yang udah kamu usahakan. Jadi rejeki ini nggak datang tiba-tiba, nggak datang duar gitu aja, tapi emang harus diusahakan ya. Rejeki ini macam-macam, rejeki keuangan, rejeki sabar gitu ya, karena bagaimanapun juga untuk menghadapi pasangan butuh banyak kesabaran di sini. Rejeki mengenai keluarga yang saling bahagia, mendapat restu sejak awal itu juga rejeki loh. Ya, di sini punya mertua yang baik, ipar yang baik, itu juga rejeki. Jadi di sini apapun yang udah kamu usahakan, semoga aja emang akan ada berkah hadiah dari Tuhan untuk hubungan kamu dan dia yang semakin mengindah ke depannya. Kayak gitu. Jadi silakan diaminin ya. Karena emang dari segala perjuangan yang keras, maka hasilnya juga akan sebaik itu, kayak gitu. Ya, asalkan di sini sama-sama berjuang ya. Kamunya berjuang, dianya juga berjuang, kayak gitu. Dan aku akan lihat beberapa hal lain apa yang bisa menjadi pesan atau kejutan apa, kejutan indah apa untuk hubungan kamu dan dia di sini. Ada authenticity mengenai ini ya, menjadi seseorang yang spesial sebagaimana kamu. Jadi di sini kamu nggak perlu membanding-bandingkan hubungan kamu dengan orang lain. Kok hubungannya orang lain lebih indah ya? Kok pacarnya lebih romantis ya? Kok pasangan aku kerja terus, nggak pernah ada waktu, tapi teman-teman aku kalau malam minggu gini bisa kumpul gitu. Jangan membanding-bandingkan. Bisa aja emang dia sibuk kerja, buat apa ya buat kamu. Bisa aja emang di sini kisah cinta kamu nggak secepat teman-teman kamu, tapi pada akhirnya kamu akan berproses bersama dengan dia. Jadi nikmati momennya, nikmati prosesnya. Jadilah diri kamu. Kamu nggak perlu berpura-pura jadi orang lain hanya demi menyenangkan pasangan kamu. Jadi kalau misalnya pasangan kamu ini emang udah komit mencintai kamu, dia akan mencintai kamu. Segala kebaikan kamu, segala kekurangan kamu, jelek-jeleknya kamu, lucu-lucunya kamu, dia akan menerima itu juga. Jadi tenang aja, nggak perlu berpura-pura pakai topeng demi menyenangkan orang lain, karena kamu nggak bisa pakai topeng selamanya ya gitu. Dan sekali lagi, nggak perlu membanding-bandingkan hubungan kamu dengan orang lain. Kamu nggak akan bisa melihat kebaikan pasangan kamu dan susah bersyukur kalau kamunya selalu membanding-bandingkan. Nggak akan pernah cukup pasangan kamu, sebaik apapun usaha dia, kalau kamunya terus melihat keluar gitu ya. Ada possibility di sini. Dan ya, ada banyak impian antara kamu dan pasangan kamu. Pengen begini, pengen begitu. Nah, hebatnya kamu dan dia nggak hanya memimpikan, tapi juga melaksanakan, mengusahakan, berjuang gimana caranya impian kamu dan dia yang sama-sama banyak ini nggak hanya di kepala doang, bisa terrealisasi gitu loh. Pernikahan, punya rumah, punya anak, keluarga bahagia dan sebagainya. Maka di sini ini semua nggak datang tiba-tiba, tapi harus diusahakan. Emang akan terasa berat, tapi kalau misalnya bisa menjadi pasangan yang sama-sama menopang, semua bisa aja. Dan sekali lagi, nikmati prosesnya. Karena ya proses itu kadang kok nggak nyampe-nyampe ke tujuan ya, kok kayaknya lama ya, tapi tenang aja, selama ada progresnya, pelan-pelan akan sampai ke tujuannya. Jadi tenang aja. Lalu di sini ada resiko ya. Jadi di sini emang kemungkinannya kamu dan dia ini menjadi pasangan yang sama-sama mau mengambil resiko dalam hal apapun ya, mengenai keuangan, terutama mengenai hubungan ini. Mungkin aja sejak awal kamu tahu bahwa hubungan ini nih terlalu beresiko, karena mungkin kamu tahu bahwa kamu tuh keras, dia keras. Kok kayaknya nggak cocok ya gitu, kok kayaknya kalau sama-sama keras takutnya nanti sering berantem. Ya mungkin memang iya akan ada penyesuaian, tapi pada akhirnya resiko yang diambil ini sepadan dengan hasilnya. Karena di sini dari segala berantem-berantemnya akan ada kedamaian, ya, akan ada penyesuaian, akan ada adaptasi. Jadi tenang aja di sini. Karena resiko yang besar itu akan mendatangkan hasil yang besar selama diperjuangkan bareng-bareng. Jadi nggak apa-apa, tenang aja, gitu ya. Dan ya seberat apapun nanti ujian yang datang, kamu dan dia sama-sama kuat kok untuk menghadapi ini semua. Karena kamu dan dia sama-sama punya pola pikir yang udah sangat dewasa, sangat berani. Mengenai optimis, di sini
Pada akhirnya kamulah yang akan mengukir kisah cinta kamu. Apakah kamu akan berbahagia ke depannya tergantung bagaimana usahanya kamu dan dia di sini. Jadi tetaplah optimis mengenai kisah cinta kamu. Aku tahu sih nanti akan ada momen-momen di mana kamu kayak mempertanyakan, kisah cintaku bakal gimana ya? Apakah akan berakhir indah atau gimana? Apakah gimana? Apalagi kalau kamu sering melihat hubungan cinta orang lain yang kelihatannya lebih indah, lebih romantis, lebih bahagia, kamu semakin galau gitu kan. Tapi sekarang tergantung gimana kamu dan dianya. Kalau kamunya optimis bisa diperjuangkan sama-sama, pasti bisa. Jadi tenang aja ya di sini. Semoga aja memang kisah cinta kamu sampai kepada proses ending yang bahagia juga. Kemudian ada hal-hal lainnya apa di sini? Ada dolphin ya. Ini mengenai healing. Sekali lagi ada banyak sekali kartu yang keluar mengenai healing. Jadi di sini sekeras apapun kamu, sekeras apapun dia, harus ada waktu di mana salah satu harus mengalah, salah satu harus bersabar, harus mau mendengarkan. Jadi berhenti dulu dari segala rutinitas. Dengarkan dia. Kalau misalnya dia ini harus berkeluh kesah, mengungkapkan hal-hal tentang kamu, ya kamu dengarkan. Atau mungkin di sini dia ingin bercerita mengenai suatu hal, mengenai masa lalu dia, mungkin traumanya dia, patah hatinya dia, mengenai apapun, patah hati mengenai orang tuanya, patah hati dia mengenai hal-hal bodoh yang pernah dia lakukan. Coba dengarkan dia, karena mungkin aja dia emang butuh healing bersama dengan kamu, yang mana dia percaya bahwa kamu bisa menjaga rahasia dia, kamu bisa menjadi pendengar yang menyenangkan buat dia. Ya udah dengerin aja, nggak perlu menggurui, nggak perlu ngasih nasihat yang gimana kalau dia nggak minta nasihat. Jadi cukup mendengarkan segala keluhan dia, segala frustrasi, rasa capek yang dia hadapi di kantor barangkali. Jadi itu dia, jadilah tempat yang nyaman bagi dia untuk dia bercerita, dan kamu pun juga jadikanlah dia tempat yang nyaman untuk kamu bercerita. Cerita yang bagus-bagus maupun cerita-cerita yang kurang enak buat didengar. Jadi kayak gitu ya. Di sini kamu dan dia bisa sama-sama punya energi yang bagus, saling healing, saling menopang gitu ya. Lalu di sini ada angsa mengenai transformasi yang sangat indah. Jadi di sini emang pada akhirnya perjalanan cintamu bersama dengan dia ini akan melembutkan hati kamu, akan melembutkan hati dia. Jadi di sini walaupun sama-sama keras kepala, tapi nggak apa-apa. Perjalanan ini akan membuat kamu dan dia punya hati yang lebih lembut, lebih bisa bersabar, lebih bisa mengerti kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, segala berantem, sakit hati, dan kebingungan ini harus ada supaya kamu semakin mengerti dia. Kamu akan bisa melihat tabiat asli seseorang ketika lagi berantem, lagi marah. Kelihatan tuh nanti asli-aslinya kayak gimana. Ya jadi tenang aja. Karena segala hal butuh proses. Dan kalau kamu melihat pasangan yang bahagia di luar sana, mereka juga sudah mengalami proses yang juga banyak, yang mungkin kamu nggak tahu behind the scene-nya kayak gimana mereka itu gitu ya. Jadi kamu berbahagialah dengan hubungan yang kamu jalani. Fokuslah di sana. Kemudian ada kodok di sini ya, berani melangkah. Jadi di sini pesannya buat kamu, lihatlah kisah cinta kamu ini sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau nanti ada momen di mana pasangan kamu ini bikin kesel, bikin marah, secara nggak sengaja atau sengaja menyakiti hati kamu, ya sudah, kalau kamu komit tetap bersama dengan dia, kamu juga harus komit untuk memaafkan dia, ngasih kesempatan ke dia untuk lebih baik lagi, dan nggak perlu melihat ke belakang, nggak perlu mengungkit-ungkit segala kesalahan yang dia lakukan, terutama lagi kalau dia sudah mengusahakan untuk menjadi lebih baik, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka nggak perlu kamu ungkit-ungkit ya. Cukup belajar dari apa yang sudah terjadi agar nggak terulang kembali. Lalu maafkan kalau emang kamu masih komit mau bersama dengan dia, kayak gitu. Ya, jadi begitu. Kemudian ada harimau di sini ya. Sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Jadi kamu yakin aja bahwa pertemuan kamu dan dia ini di waktu yang paling tepat. Penyatuan kamu dan dia ini juga di waktu yang paling tepat. Pernikahan kamu juga di waktu yang paling tepat. Maka di sini mungkin akan ada fase di mana kamu harus bersabar menunggu kesiapan dia, menunggu kesiapan kamu, ya apapun itu. Karena kadang hal yang baik itu datang kepada orang yang mau bersabar untuk menunggu. Maka di sini kesabaran kamu akan diuji, tapi nggak apa-apa karena
akan ada banyak kebahagiaan di Empress di sini ya. Karena lebih baik menunggu dengan sebuah kesiapan daripada terburu-buru tanpa persiapan apapun gitu. Karena di sini kamu udah sama-sama dewasa ya sama dia, sehingga mengerti bahwa pernikahan butuh banyak sekali persiapan. Maka nikmati sekali lagi prosesnya bersama dengan dia. Nikmati segala perjuangan yang sudah kamu usahakan bersama dengan dia. Gitu. Kemudian beberapa hal lainnya di sini ya akan aku lihat juga. Nah, baru aja aku bahas ini. Aku berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi di sini bisa aja suara hati dia, bisa juga suara hati kamu yang menandakan bahwa ya namanya manusia pasti pernah punya salah, secara sengaja maupun gak sengaja dia pernah menyakiti kamu, atau secara sengaja maupun gak sengaja kamu pernah menyakiti hati dia. Maka di sini nggak apa-apa, namanya manusia, tempatnya salah, yang penting berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi ya kamu lihat aja usaha dia untuk apakah dia memang berubah, mau berubah pelan-pelan ya, karena kadang perubahan itu nggak bisa secepat jentikan jari, kadang butuh waktu. Jadi lihat prosesnya, amati dia baik-baik. Kalau memang ada perubahan, bagus. Kalau misalnya mengulang lagi ya coba kamu bicarakan ke dia ya mengenai hal ini. Karena kalau dia emang komit untuk sayang sama kamu, maka dia juga akan ada usaha untuk semakin baik lagi ke depannya. Kemudian di sini ada My heart is broken into pieces. Ini sama seperti kartu ini ya. Kartu patah hati berkeping-keping. Jadi ya namanya manusia pasti pernah saling menyakiti, sengaja dan gak sengaja, gak apa-apa. Tinggal gimana kamu memperbaiki ini semua. Belajar dari kesalahan, memberi kesempatan ke dia untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena kadang dari sakit hati, dari patah hati sebuah hubungan, ini akan bisa membuat kamu dan dia belajar untuk saling memperlakukan kamu lebih baik, dan kamu memperlakukan dia lebih baik, kayak gitu ya di sini. Jadi ya namanya pasangan pasti akan saling memberi cinta, kadang juga saling menyakiti secara nggak sadar. Jadi ya nggak apa-apa. Semua pasangan pasti mengalami hal ini. Jadi tenang aja. Kemudian di sini ada, aku tidak bisa melupakan segala sesuatu tentang kamu. Jadi sekali lagi, sejauh apapun dia pergi atau sejauh apapun kamu pergi nanti, ketika harus bertugas, LDR, dia akan terus mengingat kamu. Dia akan sering kontak sama kamu. Dia nggak mau kehilangan kabar dari kamu dan sebagainya di sini. Jadi ya, walaupun kelihatannya keras gimana, walaupun sering bikin kamu bete, tapi dia sangat-sangat perhatian sama kamu. Dia sangat-sangat ingin melindungi kamu dan membuat kamu nyaman di hubungan ini. Jadi dia nggak bisa melupakan segala momen bersama kamu, baik senang-senangnya, baik kadang marah-marahnya, kadang lucu-lucunya kamu. Dia akan mengingat itu semua dalam kenangan dia yang paling indah di hidupnya gitu. Kemudian di sini, jika cinta ini tak nyata, jangan beri harapan. Jadi sejak awal yang bisa aku bilang bahwa kamu dan dia ini sama-sama mengerti ada sesuatu nih di awal yang kamu tahu ini bakal berat, ini bakal butuh perjuangan. Entah apapun itu, mungkin mengenai perbedaan antara kamu dan dia, mungkin mengenai sifat kamu yang sama-sama keras dan sebagainya. Tapi mengerti bahwa kalau sejak awal nggak mau berjuang, ya udah tinggalkan gitu. Tapi kulihat kamu dan dia sama-sama berjuang. Maka di sini ada banyak harapan di kisah cinta kamu dan ini. Karena kamu melihat perjuangan dia melihat perjuangan kamu, dan akhirnya menyadari bahwa oke, kisah cinta kita ini nyata kok dan bisa diperjuangkan lebih lagi gitu. Jadi ya selamat aja, selamat berjuang gitu ya. Kemudian di sini ada, setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Jadi sekali lagi, walaupun kadang kamu merasa dia ini menyebalkan, kadang bikin kamu bete, bahkan mungkin kadang bikin kamu nangis, kadang ya, tapi pada akhirnya kamu menyadari lebih banyak momen bahagianya, lebih banyak momen kamu bersuka cita bersama dengan dia, lebih banyak momen dimana kamu tuh merasa kamu semakin kenal dia, kamu semakin menjadi orang yang lebih baik. Semakin kamu kenal dia, semakin kamu ingin berjuang buat hubungan ini. Maka kalau misalnya itu yang kamu rasa, kalau koneksi itu yang kamu rasakan, maka tetap perjuangkan hubungan ini. Karena
Bisa jadi memang ya dialah jodohnya kamu, yang sama-sama mau berjuang, yang sama-sama mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nggak ada kisah cinta yang sempurna. Sekali lagi, nggak ada kisah cinta yang sempurna. Pasti ada cacat-cacatnya. Tapi gimana caranya kamu bisa bersyukur akan itu semua, menikmati prosesnya, dan selalu berterima kasih akan segala usaha yang dia lakukan untuk membuat hubungan ini lebih indah ke depannya. Kayak gitu ya buat teman-teman di sini yang memilih pile kedua di sini. Dan apapun itu ke depannya, semoga aja kamu bisa mengambil segala energi positif di reading kali ini, dan ke depannya dengan siapapun kamu akan dibersamakan, semoga aja kamu semakin bahagia dan kamu akan menua bersama dia dengan cinta, dengan banyak kebahagiaan yang utuh sempurna gitu ya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.